Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Mabadi Awwaliyah yang membahas tentang usul fikih, yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Dan kita sekarang telah sampai kepada perkataan beliau, wa yata'allaqu bi usul fiqhi mabahithu, dan terkait dengan usul fikih mabahithu yaitu pembahasan-pembahasan. Jadi berhubungan dengan usul fikih ini ada beberapa pembahasan. Al-mabhathul awwalu, pembahasan yang pertama, fil amri, di dalam amr. Wa huwa, adapun amar, itu adalah thalabul fi'li, tuntutan terwujudnya satu pekerjaan, minal a'la ilal adna, dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Jadi amr itu, perintah itu adalah tuntutan terwujudnya satu pekerjaan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Itu adalah amr. Wa fihi, dan di dalam amr ini ada qawaidu, ada beberapa kaidah. Yang pertama, al-awwalu al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah pertama yang terkait dengan amr ini adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu menunjukkan kewajiban. Illa, kecuali, ma, sesuatu, dalat dalilu, yang mana dalil menunjukkan ala khilafihi, atas menyelisihinya hukum wajib. Jadi asal dalam perintah itu menunjukkan kewajiban, menunjukkan hukum wajib, kecuali ada qarinah atau dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa perintah tadi bukanlah satu kewajiban. Jadi selama perintah tadi tidak dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan kepada hukum yang lainnya, maka asal perintah adalah menunjukkan kewajiban. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kalimat aqimu di sini sigatnya adalah fi'il amr, yaitu kata perintah. Sehingga sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya adalah wajib. Jadi sholat di sini hukumnya adalah wajib, karena sholat tadi diperintahkan. Dan asal hukum perintah itu adalah wajib, dan tidak ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa sholat tadi bukanlah sesuatu yang wajib. Begitu juga wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Jadi atu di sini ini adalah perintah, yaitu kata perintah, fi'il amr. Sehingga zakat ini adalah hukumnya adalah wajib, karena tidak ada qarinah yang memalingkan dari wajibnya hukum zakat kepada hukum yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Asal di dalam perintah itu tidak menuntut kepada pengulangan. Jadi asal di dalam perintah itu tidak menuntut kepada diulangnya perintah tadi. Illa, kecuali, ma dallat dalilu, kecuali sesuatu yang mana dalil tadi menunjukkan ala khilafihi, atas menyelisihi kaidah yang kedua ini, yaitu asal dalam perintah itu tidak menuntut untuk
diulang. Akan tetapi jika ada dalil yang menuntut perintah tadi untuk diulang, maka perintah tadi wajib diulang. Contohnya perintah sholat, yaitu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Di samping ada perintah daripada Al-Quran untuk mendirikan sholat, di sana juga ada dalil yang lainnya yang menunjukkan perintah sholat tadi wajib dilaksanakan diulang-ulang setiap hari. Di antara dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW melakukan sholat 5 waktu ini diulang setiap hari. Jadi sholat ini adalah diperintahkan plus ada dalil yang lain yang menunjukkan sholat 5 waktu ini wajib diulang. Jadi asal di dalam perintah tadi tidak menuntut kepada diulang. Allah SWT berfirman, Qala ta'ala atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah, semata-mata karena Allah. Nah, di dalam ibadah haji dan umroh ini tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya ibadah haji dan umroh ini diulang setiap tahunnya. Enggak ada. Oleh karenanya, al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Asal di dalam perintah itu tidak menuntut kepada diulang. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Jadi kaidah yang ketiga ini asal dalam perintah itu tidak menuntut dikerjakan secara segera. Jadi asal dalam perintah tidak menuntut dikerjakan secara segera. Selama perintah tadi tidak ada qarinah atau dalil-dalil yang mengharuskan perintah tadi dilakukan secara segera, maka perintah tadi tidak harus dilakukan secara segera. Kenapa? Li'annal gharadu minhu, karena tujuan daripada perintah adalah ijadul fi'li, terwujudnya satu pekerjaan min ghairi ikhtisasin bizamanil awal dunaz zamanil tsani, yaitu terwujudnya pekerjaan tanpa mengkhususkan pada zaman yang pertama bukan zaman yang kedua. Contohnya sholat zuhur. Selama sholat zuhur itu dikerjakan pada waktu zuhur, belum masuk waktu asar, maka tujuan daripada perintah tadi sudah terpenuhi. Jadi selama sholat zuhur itu dikerjakan masih pada waktu zuhur, maka tujuan daripada perintah tadi sudah terpenuhi. Tidak ada keharusan mengerjakan sholat zuhur tadi dengan segera. Karena asal daripada perintah itu tidak menuntut kepada dilakukan secara segera. Kecuali ada qarinah atau dalil-dalil yang lainnya yang mengharuskan perintah tadi dilakukan dengan segera. Jadi al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Asal di dalam perintah itu tidak menuntut dilakukan secara segera. Kemudian yang keempat, ar-rabi. Kaidah yang keempat, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Yaitu yang keempat adalah al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu juga perintah terhadap sarana-sarananya. Al-amru bis shalah amrun bit taharah. Perintah mengerjakan sholat itu juga perintah terhadap bersuci. Jadi kaidah yang keempat ini adalah al-amru bisyai' amrun biwasailihi.
perintah terhadap sesuatu itu juga perintah terhadap sarana-sarananya. Al-amru bis shalah amrun bit thaharah. Perintah mengerjakan sholat itu juga perintah terhadap bersuci. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan bersuci. Nah, ini mudah dipahami. Kemudian yang kelima, al-khamis, kaidah yang kelima adalah al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu larangan dari kebalikannya. Jadi, kaidah yang kelima ini adalah al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu larangan dari kebalikannya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita supaya kita berbicara baik dengan manusia. Dan lawan daripada berbicara yang baik adalah berbicara buruk. Maka berbicara buruk itu dilarang. Kenapa? Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu larangan dari kebalikannya. Karena kita diperintahkan berbicara yang baik, maka otomatis berbicara yang buruk itu dilarang. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam, kaidah yang terakhir yang terkait dengan amr ini adalah idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Apabila sesuatu yang diperintahkan sudah dikerjakan ala wajhihi sesuai dengan caranya, maka yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Maka orang yang diperintahkan itu sudah keluar daripada tanggung jawab perintah. Jadi apabila sesuatu yang diperintahkan itu sudah dikerjakan sesuai dengan caranya, maka orang yang diperintah itu sudah keluar daripada tanggung jawab perintah. Contohnya, idza adima syakhsul ma'a. Apabila seorang tidak mendapati air, fatayammama, kemudian dia bertayamum, fasalla, kemudian dia mengerjakan sholat, maka kharaja an uhdatil amri. Maka dia telah keluar daripada tanggung jawab perintah. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan sholat sesuai dengan caranya. Cara sholat ketika dia tidak mendapati air, yaitu bersucinya tadi adalah dengan tayamum. Jadi ketika dia tidak mendapati air, kemudian dia tayamum, kemudian dia melakukan sholat, maka dia telah keluar daripada tanggung jawab perintah. Sehingga fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban mengqadha ke atasnya idza wajadal ma'a, apabila dia mendapati air. Jadi ketika dia mendapati air, setelah dia selesai daripada mengerjakan sholat tadi, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya, karena dia telah melakukan sholat sesuai dengan caranya. Ini adalah beberapa kaidah yang terkait dengan amr. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa saya baca, yang bisa dibaca. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.